Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk semua guru yang ada di Indonesia. Kali ini, izinkan saya, Dera Astuti, guru Bahasa Indonesia yang sedang mengajar di UPTD SMP Negeri 4 untuk menjelaskan tentang AKM. 3. Tahapan guru belajar seri AKM. Belum. 1. Orientasi. Yang kedua, BIMTEK. Dan yang ketiga, ada pengimbasan. Orientasi. Pada tahap ini, tahap orientasi, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri dari asesmen kompetensi minimum. Program ini mempunyai tujuan berbagai persoalan guru dalam menghadapi AKM. Pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Anda akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam yang dapat Anda atur secara fleksibel. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil UN? Yang selama ini terjadi, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajaran Pancasila. Pelajar Pancasila. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan AN tadi, AN diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. AN tidak hanya memotret hasil belajar, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku. Lanjut, mari kita lanjut. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional bukan pengganti, tapi gambaran yang lebih utuh dan luas. Jadi dia lebih sekedar dari pengganti ya. AN dan UN adalah sesuatu yang berbeda. Evaluasinya. Petunjuk dan teknisnya. Jadi SD, SMP, SMA semuanya itu ya. Ada hari pertama, hari kedua, berbasis komputer.
Ada kriterianya juga bisa dibaca. Kenapa sampelnya bisa kelas 5, 8 dan 11 bukan seperti UN yang harus kelas 6, kelas 9, kelas 12 tapi satu tingkat turun di bawahnya. Silakan dibaca. Kelas 7 dan 8 ada level-levelnya. Saya rasa kita bisa membaca ya. Kita literasi dulu. Kenapa saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk literasi dulu? Karena jika saya bacakan, kalau kita literasi sendiri akan lebih paham ya. Ada tindak lanjut, perbedaannya. Nanti filenya bisa saya bagikan atau bisa diunduh ya. Ada level mahir, jadi tidak semua siswa itu mencapai level mahir secara dalam waktu yang bersamaan. Karena siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda.